Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat walafiat. Salawat teriring salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai ke akhir zaman, mendapat syafaat beliau, pertolongan beliau, dan dimasukkan ke dalam surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di bab shalah, bab arkanus shalah, yaitu pembagian daripada rukun salat qauliyah, fi'liyah, wal ma'nawiyah, wa qalbiyah. Yang pertama yaitu rukun qauliyah, takbiratul ihram, al-fatihah, tasyahud, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, wassalam. Yang kedua arkan fi'liyah, yaitu berdiri, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk pada tasyahud akhir. Yang ketiga yaitu arkan ma'nawiyah, wahidun, yaitu at-tertib. Dan yang keempat arkan qalbiyah, wahidun, wa huwa an-niyah. Yang kedua yaitu arkan fi'liyah. Qauliyah sudah kita bahas. Kemudian masuk kepada yang kedua yaitu fi'liyah, rukun yang berbentuk gerakan, yaitu berdiri, di mana diwajibkan bagi kita untuk berdiri. Apabila tidak bisa berdiri, maka dia diperbolehkan duduk. Apabila tidak bisa duduk, maka diperbolehkan untuk berbaring, yaitu ittija, dengan meletakkan bahu kanan. Apabila tidak mampu juga, maka dia istilqa, terlentang, yaitu mengangkat sedikit bagian kepala, lehernya, kemudian mata kakinya menghadap kepada kiblat. Apabila tidak bisa juga, maka menggunakan isyarat mata, tangan, isyarat bergerak. Tidak bisa juga,
maka terakhir yaitu menggunakan hati. Kalau bisa juga berarti udah mati, berarti udah selesai, berarti disolatkan. Itu qiyam. Tapi apabila sholat sunnah maka diperbolehkan untuk duduk. Bagaimana apapun bentuknya, baik dia sehat ataupun tidak, apabila sholat sunnah boleh duduk. Ibu capek, bapak capek, tapi kepengen sholat sunnah, malas berdiri udah begitu, ya udah sambil duduk saja langsung takbir, Allahu Akbar. Loh, kok sholatnya duduk? Iya, sholat sunnah, walaupun dalam keadaan sehat. Walaupun dalam keadaan sehat. Imam misalkan berdiri, ibu duduk, bapak duduk, boleh. Tarawih misalkan, imam berdiri, bapak duduk, boleh, tidak apa-apa. Jadi sholat sunnah itu artinya tidak wajib untuk berdiri. Jadi posisinya dalam keadaan apapun diperbolehkan. Sampean kan tidak sakit, apa pula duduk? Tidak apa-apa. Duduk berjamaah pun tidak apa-apa. Tarawih sambil duduk berjamaah, duduk semua. Imam seorang yang berdiri. Misal imam dipastikan bacanya panjang. Imam pasti 1 juz nih. Jangan Allahu Akbar, diri imam. Sampean kompak. Allah. Imam panjang sampean tangga kan. Salah Pak Imam nak membaca 2 juz pun saya ikutkan gitu. Sampean duduk boleh. Rakaat keduanya sampean berdiri. Capek berdiri. Apa capek duduk. Langsung sampean berdiri. Boleh. Posisi sholat sunnah terserah. Ya, ini kan bicara fikih, bukan bicara main-main. Kalau dibilang nampaknya main-main, ya iya. Ini mau sholat ke mau main-main nih, kan begitu. Kita kan bicara boleh atau tidak. Saya tidak berbicara lagi bicaranya khusyuk dan tidak khusyuknya, itu bab lain ya. Nah, ini bicara boleh atau tidak. Kalau untuk sholat sunnah tidak diwajibkan untuk berdiri, tapi sholat fardu maka al-qiyam itu wajib. Berdiri itu hukumnya wajib, kecuali memang dia sudah tidak bisa berdiri lagi, duduk misalnya, dia jadi imam, boleh. Imam kita duduk, kitanya berdiri, boleh. Kita punya guru dulu, almarhum Al-Habib Salim Asy-Syatiri, karena kaki beliau itu sakit ya, bekas dulu kekejaman, kalau kita ini kekejaman komunis dulu, beliau kena ya, bekas kekejaman komunis, siksaan komunis. Jadi beliau itu kalau mengimami ya, duduk, kaki beliau agak sedikit karena nggak bisa nekuk deh, kakinya beliau agak sedikit dijodorkan begitu. Nah, jadi kita di belakang berdiri, beliaunya di depan duduk, tidak apa-apa. Artinya imam kalau memang tidak bisa berdiri, ya dia duduk, tidak jadi masalah. Apa pula imam duduk nih? Orang tak bisa berdiri, macam mana enggak? Ya duduk lah. Begitu. Carilah imam yang lain. Kita kepengennya ya imam beliau misalkan. Kita kepengennya ya imam yang ini, ya enggak apa-apa. Ya. Asalkan memang dianya tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri ya. Posisinya pasti duduk setelahnya. Kemudian
Ar-ruku itu wajib, i'tidal, sujud, wal julus, duduk di antara dua sujud, wal qud fi tasyahudil akhir. Kemudian arkan maknawiyah, rukun secara maknawi yaitu tertib bagaimana Nabi SAW sholat, sebagaimana hadisnya, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi jangan buat-buat seorang, kita sholat lihat sebagaimana Nabi SAW lihat sholat. Artinya bagaimana tata caranya, ya, dari sahabat ke tabi'in, ya, kita sahabat melihat Nabi sholat, ya. Kemudian tabi'in melihat sahabat sholat, kemudian tabi'in melihat tabi'in sholat, sampailah kepada kita tata caranya. Jadi dari guru ke guru, dari guru ke guru, dari guru ke guru. Kemudian yang keempat yaitu arkan qalbiyah. Ini yang paling berat, ya, arkan qalbiyah yaitu hati, ya, rukun qalbiyah, rukunnya hati, wahwa an-niyah. Tapi yang dimaksud sini adalah niat. Artinya niat tersebut letaknya pada hati. Apabila kalau bahasa tasawufnya, inilah daripada rohnya sholat. Sholat tersebut apabila tidak ada kekhusyuan, maka lepaslah dia daripada rukun itu sendiri. Jadi sholatnya hanya menggugurkan kewajiban saja, ya, tidak masuk ke hati sholatnya tersebut. Maka yang diinginkan daripada sholat itu pada intinya adalah khusyuk, karena khusyuk adalah lubus sholat. Kuncinya daripada sholat itu adalah khusyuk. Makanya fikih itu sebenarnya ingin mengatur kita bagaimana cara kita untuk mendapatkan kekhusyuan daripada sholat. Maka pertama dipilihlah imam itu dengan imam yang paling terbaik, agar kita sebagai makmum itu mendapatkan kekhusyuan sholat. Contoh, apabila imam tersebut tidak diridhoi atau direstui oleh makmum, maka imam tersebut tidak boleh maju. Misal imam maksakan diri. Ada imam itu maksakan diri, tidak disuka pun dia tak ada peduli. Makmum dan tidak suka sebenarnya, baik dari suaranya, baik dari bacaannya, baik dari tingkah lakunya, tapi dia maksa untuk jadi imam. Nah, ini efeknya kepada makmum. Ya. Makmum mau tidak mau, makmum itu ia terpaksa untuk makmuman dengan dia. Akhirnya dia di belakangnya, karena posisinya dia sudah tidak suka, ya, untuk mendapat kekhusyuan susah. Orang dia takbir, dia tengok, imam ini, kata dia, oh, udahlah, mau lari dari masjid, nah tak bisa, mau cari masjid lagi jauh, jadi udahlah dia paksa untuk takbir, Allahu Akbar. Tapi dengan hati yang tak nyaman, ya udah. Nah, disinilah letak kekhusyuan sholat itu sulit untuk didapati. Makanya dipilihlah imam tersebut, imam yang diridhoi oleh makmum. Makmum itu harus ridho. Artinya makmum setempat itu harus meridhoi imam itu. Jadi kalau dia udah terpilih menjadi imam, makmum jangan banyak protes. Gitu. Sampean udah menentukan masjid FK misalnya, sudah menentukan imam rawatibnya zuhur ini, asar ini, subuh ini, ya, maghrib isya ini, ya udah. Jadi apa yang diperbuat oleh imam itu diterima, tidak boleh protes lagi. Apa sih dia imam? Tidak boleh. Orang udah kesepakatan daripada makmum. Artinya makmum tetap daripada
masjid tersebut untuk menjadikan si dia ini menjadi imam rawatib, ya udah. Jadi surat yang dia pilih, kalaupunlah nanti panjang, ya makmum udah berarti udah ridho, udah tahu karakter si dia ini seperti apa, ya udah harus terima. Tidak perlu ditanyakan lagi kepada ustadz. Nanti ingin menyinggung imam, ada ustadz ditanya, oh ustadz, apa hukumnya kalau nanti imam tuh sholat bacanya suratnya panjang terus? Barulah nanti ustadz tuh bilang, karena ustadz tidak menahu tentang apa bagaimana terjadinya di masjid sampean. Ustadz bilang, oh itu imam penebar fitnah. Nah, kasih kau kata dia kan, kasih kau kata dia. Loh, sampean sebenarnya pertanyaan itu salah. Kenapa salah? Tujuan antum ingin menyinggung imam itu. Tapi seandainya ustadz itu tahu bahwasanya antum sudah meridhoi imam, tidak mungkin sebenarnya dia akan mengeluarkan fatwa itu. Pertanyaan itu dijawab dengan gamblang begitu saja. Ya. Ente udah tahu yang dimaksud dengan imam membaca surat panjang, kalaulah imam tersebut tidak tahu dengan keadaan masjid itu. Nah, antum sudah tahu, ya berarti konsekuensinya apa yang dilakukan oleh imam tersebut berarti tahu. Imam ini diletakkan di subuh, udah tahu dia suka baca surat panjang terus. Antum letakkan dia di subuh, masih nyaman lah. Antum letakkan dia menjadi imam maghrib, udah tahu baca suratnya suka panjang, baru antum protes, coba kalau baca surat itu pendek-pendek, udah tahu surat maghrib begitu, janganlah baca panjang-panjang. Makanya letakkan dia jangan di maghrib, letakkan dia di subuh. Tapi dia tak bisa maunya di maghrib terus, ya udah ganti, jangan dia, kan gampang urusannya. Jangan dipaksa, otak nyaman dia nanti lari dari masjid, urusan dia. Daripada mengorbankan satu, mengorbankan banyak, mengorbankan sebuti, ya kan begitu. Sebuti hilang, yang lain masih nyaman. Nah, ini kan untuk kepentingan masyarakat. Nah, maka kembali lagi, di antara syariat, kenapa syariat itu mengatur perimaman tadi diatur sama imam dengan orang yang suka mengkafir-kafirkan orang, nggak bisa juga, makruh. Kenapa? Hati itu udah nggak nyaman ketika takbir Allahu Akbar. Ini imam ini, ustadz ini nih, asal ngomong kafir, orang yang ini kafir, tahlilan kafir, maulidan kafir, ini kafir. Oh tak bisa nih. Antum ini menjadi makmum juga hendak dalam posisi udah tak nyaman hati. Nah ini sulit. Dan yang ketiga, diatur juga imamnya dalam keadaan yang profil hidupnya tidak sembrono. Artinya ya mungkin bukan orang-orang yang ahli maksiat. Kalau imamnya ahli maksiat, malamnya auzubillah min dzalik, misalkan malamnya berjudi, tahu-tahu subuh jadi imam. Nah ini kan hilang kehusuan orang ini. Sampai antum tahu malamnya habis berjudi, tahu-tahu Allahu Akbar. Kayaknya Pak Imam nih tadi lah kayaknya kan. Nah, udah mulai khusyuk itu hilang. Kenapa? Kita kan menyerahkan sholatnya kita ini kepada imam. Imam ini harus kita ikuti. Sedangkan yang harus kita ikuti ini orang yang tidak pas, yang tidak bisa seperti ini. Nah, makanya syariat pun sebenarnya mengatur untuk mencapai kekhusyuan daripada sholat. Karena yang kita inginkan adalah kekhusyuan daripada sholat tersebut. Bahkan seandainya
posisi kita dalam keadaan menahan air nahan kentut atau nahan buang air kecil, posisi kita dalam keadaan sholat, bahkan syariat menganjurkan untuk membatalkan. Alasannya apa? Alasannya karena posisi tersebut kemungkinan besar kekhusyuan orang pasti akan hilang. Karena apa? Dia menahan. Ada bisa ke orang menahan kencing, buang air itu dia bisa khusyuk? Tak bisa. Nggak mampu. Sebagus-bagusnya imam lah bacaannya. Orang bukan pikiran dia bukan mendengarkan bacaan imam. Posisi dia dalam keadaan menahan buang air tadi. Maka syariat mengatur untuk mencapai kekhusyuan, tidak apa-apa. Ente batalkan, ambil air wudhu lagi. Tuntaskan wudu'il hajat atau buang air besar atau buang air kecil, udah. Kenapa? Kalau teruskan, kekhusyuan daripada sholat tersebut tidak didapati. Maka dianjurkan untuk dibatalkan. Artinya diperbolehkan untuk dibatalkan untuk mencapai kekhusyuan. Maka khusyuk tersebut sulit untuk didapati, ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sebenarnya salat tersebut berat, kecuali hanya orang-orang yang khusyuk. Apabila dia salatnya khusyuk, maka dipastikan salatnya pasti akan nyaman, benar. Kemudian katakan di sini, ma'afdalul arkanu sholat al-qiyam amis sujud. Dikatakan di sini, apa yang paling afdal di dalam gerakan? Apakah gerakan berdiri atau gerakan dalam keadaan sujud? Dikatakan di sini, anna afdalul qiyamul arkan li'annaha mawdi'u qiraatul Qur'an alladhi huwa afdalul azkar wa liqouli sallallahu alaihi wasallam afdalus shalah tulul qunut. Di mana secara kesepakatan para ulama, gerakan yang paling afdal itu adalah di waktu berdiri. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan afdalus shalah tulul qunut. Paling afdalnya sholat itu adalah di waktu berdiri. Jadi panjangnya sholat itu di waktu berdiri, itu Nabi paling suka. Maka Nabi kalau sholat malam itu paling lamanya sholat 2 rakaatnya Nabi mulai dari sepertiga malam itu hampir sampai subuh. Jadi kalau sepertiga malamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu jam 12 atau jam 1 itu Nabi mulai sholat, itu bisa sampai subuh, Pak. Jadi bisa 4 jam sholatnya Nabi SAW. Jangan ditanya bagaimana panjangnya, bagaimana lamanya. Abdullah bin Mas'ud pernah merasakan rakaat pertama baca Al-Baqarah, dia kira selesai. Nabi lanjut dengan Ali Imran, kemudian Nabi lanjut lagi dengan An-Nisa, kemudian lanjut lagi dengan Al-Maidah, hampir 7 juz. Kemudian ruku Nabi, ternyata rukuknya Nabi hampir sama dengan berdiri. Berarti kan kalau udah berdirinya 1 jam, paling tidak rukuknya setengah jam ini, 45 menit paling tidak. Kemudian sujud Nabi, sujudnya Nabi itu hampir sama dengan ruku. Jadi kalau rukunya 45 menit, berarti sujudnya Nabi 30 menit. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan Sayyidah Aisyah pernah mengira Nabi itu meninggal. Maka Sayyidah Aisyah itu pegang
telapak kaki Nabi dipegang, kayak model diguyuk lah gitu. Oh, masih hidup. Nah, itulah dalil tidak batalnya mazhab yang lain mengambil dalil tidak batalnya laki-laki suami menyentuh istri. Itu diantara beberapa mazhab mengambil pendapat tersebut, bahwasanya suami istri apabila menyentuh itu tidak batal wudu, karena mengambil daripada hadis Sayyidah Aisyah menyentuh Nabi di waktu sholat malam. Nah, karena mengapa? Karena Nabi SAW tetap meneruskan sholatnya. Kan Sayyidah Aisyah kan waktu itu kan mengira Nabi meninggal karena lama ditulis sujud, alasannya karena betul-betul lama ini. Lalu kata Sayyidah Aisyah, apa Rasulullah ini meninggal? Jadi dipegang telapak kaki Rasulullah, dipegang, disentuh. Setelah itu Sayyidah Aisyah kaget, oh masih hidup, artinya tidak apa-apa, ini Nabi lagi sholat. Sayyidah Aisyah lepaskan tangannya, Nabi tidak membatalkan sholat, Nabi terus. Nah, inilah di antara beberapa mazhab mengambil dalil ini. Nah, ngambil dalil ini diambil mengatakan bahwasanya bersentuhan laki-laki dan perempuan itu tidak, suami istri itu tidak batal. Antara beberapa mazhab mengambil dalil ini. Kemudian di sini dikatakan, tapi ini konteksnya untuk sholat malam, ya Pak ya. Sholat sendiri dan sholat malam. Apabila nanti sholatnya berjamaah itu berbeda lagi. Itu berbeda. Boleh imam itu memanjangkan bacaan surahnya, boleh, tapi harus meridhoi, harus mendapat restu daripada makmum. Kecuali memang surah itu memang surah yang sudah mendapatkan nas dari Rasulullah. Ini sering saya ulang-ulang, asalkan surah tersebut mendapatkan nas daripada Rasulullah, seperti surah As-Sajdah, surah apalagi beberapa Al-Mursalat yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Banyaklah beberapa surat-surat tersebut. Apabila tidak ada nasnya dari Nabi, setidaknya imam tersebut bijaksana. Maka dikatakan di sini, ini konteksnya adalah sholat sendiri. Untuk diperpanjang silahkan. Ibu bapak sholat tahajud lama sekali, boleh, tidak apa-apa. Sujudnya lama betul, tidak apa-apa. Tapi kalau menjadi imam tidak boleh. Menjadi imam tidak diperbolehkan, karena memikirkan daripada makmum, dan itu sesuai dengan hadisnya Muaz, daripada Muaz bin Jabal, bahwasanya Nabi SAW tidak menginginkan beliau untuk sholat dengan menggunakan surah yang panjang, sehingga membuat para jamaah gelisah karena adanya laki-laki, adanya perempuan, dan laki-laki banyaknya kebutuhan, banyaknya urusan. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Muaz, jangan kau perpanjang surahmu, karena di belakangmu itu ada orang yang membutuhkan, ada orang yang lagi kerja, ada orang yang lagi sakit. Semua mereka menyempatkan sholat di masjid ya, untuk berjamaah, dan engkau tidak aku izinkan untuk membaca surah yang panjang. Dan Muaz baca surat panjang waktu itu, sehingga Nabi mengeluarkan statement, atakuna fatanan, apakah engkau ingin menebar fitnah di masjidku wahai Muaz? Jadi Nabi SAW agak sedikit marah dengan Sayyidina Muaz. Intinya, tapi bukan berarti diambillah dalil baca surat itu pendek-pendek terus. Oh enggak kah? Imam tak ada lain. Al-Ikhlas, Al-Kafirun. Al-Ikhlas, Al-Kafirun. Enggak bisa ini. Subuh, Ikhlas, Kafirun. Enggak bisa. Subuh itu standarnya, Pak. Standarnya itu sebenarnya
Kita tuh sebenarnya cepat mengatakan imam itu panjang. Oh, ini imam baca surat panjang. Sabar dulu. Kategori panjang itu harus kita pahami. Nah, ini ada namanya tulul mufassal, qisarul mufassal. Jadi imam itu dikatakan apa? Standar apabila dia membaca surah 28, dia baca subuh 28 sampai juz 29. Apabila imam itu mengambil juz 28, berarti itu pendek namanya, Pak. Bukan panjang. Al-Mujadalah misalkan, beliau ambil daripada surah-surah di juz 28 atau di juz 29 misalkan. Surah pertama dia menggunakan tabarakalladzi biyadihi al-muluk. Surah kedua dia baca An-Nun. Itu standarnya pendek, Pak. Standar itu. Bukan diprotes, itu tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh protes itu. Cuman kita tahunya kalau panjang itu An-Naba itu panjang. An-Naba itu udah dikatakan pendek. An-Naba itu sebenarnya bisa digunakan untuk sholat isya, bukan sholat subuh. An-Naba, Abasa, An-Nazi'at itu untuk sholat isya semua itu. Sampai nanti ke deretan wadduha. Itu untuk sholat isya sebenarnya digunakan. Nanti kalau maghrib itu wadduha ke bawah. Nah, itu standar udah. Jadi jangan dipikir di benak kita itu apa, kalau imam itu baca Nun wal qalami wa ma yasturun, Allah mah panjang imam nih, tak punya hati. Enggak, itu standar itu. Standar. Pakai juz 28 ke bawah itu standar kalau dia sholat subuh. Kalau dia maghrib, iya. Dia maghrib Allahu Akbar waladhdallin amin tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa. Ini nak nyusahkan makmum ini. Ini yang dikatakan fitnah. Kenapa? Ini terlalu panjang, antum bagi dua pun tetap panjang. Ini dibagi dua tetap panjang. Standarnya pemaghrib itu wadduha ke bawah. Watini wa zaitun, alam nasyrah. Ya kan begitu. Sampailah nanti alhaakumut takasur. Ini kalau di benak kita itu, kalau maghrib alhaakumut takasur ke bawah. Itu kan yang kita pahami. Sebenarnya tidak begitu. Maghrib harus alhaakumut takasur ke bawah. Ya enggak. Maghrib itu dari wadduha ke bawah. Wadduha, alam nasyrah, inna anzalna, lam yakunil ladzina kafaru. Itu boleh diambil untuk sholat maghrib, itu boleh. Ngapa sholat maghrib baca lam yakunil nih panjang benar gak Pak Imam? Enggak, itu standarnya. Jadi kalau standarnya itu sebenarnya seperti itu. Nah, cuman pemahaman kita selama ini bahwasanya sholat maghrib itu alhaakumut takasur ke bawah. Kalau isya wadduha ke bawah. Kalau subuh nanti An-Naba ke bawah. Enggak begitu. Jadi kemana juz 29-nya, 28-nya? Jadi tulul mufassal itu dibagi oleh para imam di dalam kitab Muqaddimatul Hadramiyah. Itu dijelaskan ya tadi juz 28 ke 29 itu standar untuk sholat subuh, tapi untuk sholat subuh. Nah, jadi kalau nanti dapat di imam baca surahnya panjang, makanya sering saya katakan sebenarnya imam itu lebih indah jika seandainya dia menghabiskan surat, bukan potongan surat. Itu lebih indah. Misal dia baca surat katakanlah Al-Muluk lah nyamannya. Al-Muluk. Al-Muluk kan panjang. Al-Muluk dia potong jadi dua. Di rakaat kedua
dia lanjutkan. Tapi selesai. Daripada baca surat ngambil potong-potongan. Contohnya gini nih, diambil potongan surat ini nih. Nah, misalkan. Nanti di rakaat kedua diambil lagi potongan surat yang lain lagi. Bahwa paham Pak ya? Contoh misal gini, yang nyaman-nyaman aja ya. Apa namanya? Surah pertama baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Kan begitu ya. Nah, sampai terakhir akhir daripada surat Al-Baqarah diambil. Nanti rakaat kedua dia cari lagi potongan apa? Surah lain. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu. Kan begitu. Jadi ini sebenarnya boleh, bukan tidak boleh, tapi lebih afdol dia memilih satu surat yang sempurna. Itu lebih afdol. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya yang penting panjang. Ya, tidak apa-apa. Yang penting panjang, mau diambil surat apapun tidak jadi masalah. Yang penting panjang. Tapi sebagian ulama mengatakan lebih afdol mengambil surah yang sempurna. Jadi tidak dipotong. Kecuali memang saya sering katakan seperti guru saya Habib Umar itu, beliau kalau sholat subuh menggunakan Al-Quran. Jadi bisa 3 lembar, nanti setengah juz, terkadang satu juz. Nanti besok disambung lagi, besok lagi disambung lagi sampai khatam di subuh hari Al-Quran tersebut dikhususkan. Nah, itu tidak jadi masalah karena bukan motong-motong surat, nyambung lagi kan begitu. Kalau ini kan enggak. Ya, kadang-kadang dia hafalnya selembar ini dihafal karena dia suka. Ya. Barulah nanti ngebingungkan makmum. Surat apa imam dia kata dia. Kalau nanti lupa, siapa yang mengingatkan? Emang dia kira belakang ni hafid Quran semua. Antum ambil surat tengah, pilih tengah, top, hantam tengah. Karena pas memang suka dengan surat itu, makmum di belakang. Tak pernah aku dengar ni kata dia. Kalau aku dengar, kati dia lah. Betul, sangkut di tengah, diulangi lagi 3 kali, sangkut lagi. Tak ada yang nyambung. Ujung-ujungnya pilih surat Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Kenapa? Akhirnya habis sholat dia tanya, memanglah ya, tak ada kita nih yang nak nyambung aku. Yang salah bukan makmum Bapak, yang salah imam. Ngapa antum pilih surat yang model begitu? Ya kalau memang tahu makmumnya ini standarnya sama, ya jangan. Ya kenapa? Kalau nanti lupa, ya konsekuensinya tadi, ya pilih dia surat, ya diulangi lagi, tak bisa nyambung nggak makmum. Ya kan tak bisa makmum, berat ini urusannya. Mau diteruskan, tidak bisa. Mau diputuskan, belum sempurna. Akhirnya ya udah ganti surat. Pasti suratnya pendek juga nanti kan. Ujungnya apa? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kalau ini kan nyaman. Sampai yang lupa di belakang, oh tenang ya, kata makmum belakang, kalau lupa aku ingatkan gitu. Ya standarnya itu nyaman. Nah, ini kebijaksanaan nih imam. Kalau kecuali memang hafalannya betul-betul kuat, yakin kuat, betul, mantap, monggo silakan. Ya. Kalau lah nanti tak ada yang betul kan, tapi jangan salahkan makmum. Nah terakhir, kemudian di hadis yang lain ada yang mengatakan gerakan yang paling afdol itu adalah sujud. Nah, tapi sujud di sini dikatakan bahwasanya sebagian ulama mengatakan kalau sholatnya itu wa ba'dhum fassala faqal in kana fil lail fa italatul qiyam, apabila malam maka lebih afdol untuk
memperlama berdiri, apabila siang untuk memperlama sujud. Jadi di waktu siang diperlamakan sujud kita, kalau malam untuk memperlama gerakan di waktu berdiri. Jadi berdirinya lebih durasinya lebih sedikit, lebih dilamakan. Maka di sini waqila inna sujuda afdal. Dia mengatakan sujud itu lebih afdal karena di situ letak lebih dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jal wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba itu di waktu dia sujud. Jadi waktu sujud itu adalah waktu dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa dekatnya kita dengan Allah itu di waktu sujud. Itulah yang para ulama mengatakan berbisik di bumi tapi didengar di langit. Itulah di waktu sujud. Jadi sujud itu adalah suatu amaliyah yang paling afdol. Inilah yang tidak diinginkan, yang membuat iblis laknatullahi alaih tidak mau melakukan hal tersebut, yaitu merendahkan dirinya di hadapan Nabi Allah Adam alaihissalam. Karena sujud ini konteksnya betul-betul menghinakan diri kita. Bayangkan Bapak, sajadah ini saat ini kita tijak-tijak. Nih, antum tijak semua. Posisi ini anak saya dia dudukkan. Tapi ketika sholat, tempat inilah kita letakkan kepala kita. Dan posisi kepala kita sejajar dengan kaki. Bayangkan. Tidak ada di waktu kita apapun bentuknya kita mau mensejajarkan kepala kita dengan kaki. Tidak ada. Hina. Betul-betul hina itu. Kita meletakkan kepala kita di bawah itu bukan karena Allah, itu hina. Dan kita tidak mau. Kita tidak mau menghinakan diri kita. Tapi waktu itu kita berani menghinakan diri kita hanya di hadapan Allah. Itulah betapa indahnya ketika kita itu bisa dalam keadaan sujud. Ditakdirkan sujud itu nikmat yang paling afdal. Tidak ada nikmat yang paling afdal yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kita bisa sujud. Karena berapa banyak juga orang Islam tapi tidak ditakdirkan untuk sujud. Artinya tidak mau sholat. Kan gitu. Berapa banyak Islam? Dia Islam, dia mengatakan dirinya dekat dengan Allah, tapi tidak ditakdirkan untuk sujud. Nah, inilah yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, aku paling cinta, paling merasa dekat di waktu aku sujud kepada Allah. Aku tahu siapa diriku adalah seorang hamba. Jadi jangan meremehkan di waktu kita sujud. Disitulah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kenikmatan sujud yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mendapatkan ruh daripada sholat itu adalah khusyuk. Jadi sholat itu tanpa ruh ibaratkan jasad tanpa nyawa. Ya udah mati, mayit. Ibaratkan mayit. Ya, mayit tidak akan pernah ada gunanya mayit itu karena tidak ada rohnya. Ya, rohnya sholat itu adalah khusyuk. Ibarat sama kalau masjid itu, rohnya masjid itu apabila takmirnya memakmurkan masjid. Masjidnya besar, hebat, megah, tapi isinya tak ada. Ya itu sama masjid juga sama. Ya. Tak ada kajian, tak ada kegiatan, tak ada apa, bayangnya sedikit, apa semuanya. Artinya tak ada makmur. Ya ini sama, masjid tak ada ruhnya. Artinya masjid tidak ada seperti mayit. Ya, jenazah jasadnya tapi rohnya tidak ada. Nah, seperti itu juga sholat. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita
nikmat daripada kekhusyuan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Monggo silakan. Assalamualaikum. Dari sisi makmum mendorong bicara supaya lebih khusyuk. Dan seperti yang diutarakan dalam surat Al-Baqarah ayat 45, musta'in khusyuk pada surat menghadapkan dulu al-Qasim alladzina yadununa artinya kita dorong merasakan bahwa kita itu setiap saat mati kan. Dari setiap meninggal dan setiap saat itu akan ada itu membantu kekhusyukan kan. Nah, bagaimana ini dibawa ke sholat dan bagaimana itu diterapkan dalam fikihnya kan, dalam posisi fikih. Terus yang kedua dari sisi imam, ya mungkin ada salah baca atau mungkin imam punya sikap sendiri karena dia bertanggung jawab pada makmum. Apakah benar bahwa sempurnanya imam adalah sempurnanya makmum? Itu dasarnya dari apa? Sehingga imam ini betul-betul mengupayakan khusyukan. Khusyukan akhirnya beberapa hal mungkin maunya bapak dan bukti itu diwakili imam karena dia itu sikap itu benar. Selamat. Ya, pertama surat Al-Baqarah tersebut mengatakan wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun. Di tafsir surat tersebut Al-Baqarah itu dalam tafsir Jalalain dijelaskan wasta'inu bisabri wassalah. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah bisabr dengan kesabaran. Jadi sabar itu sulit, susah, tidak mudah jadi orang sabar. Sabar itu perlu dipinta. Makanya kalimat itu wasta'inu, mintalah kalian menjadi orang yang sabar. Karena jadi orang sabar itu tidak mudah. Perlu latihan, cobaan yang kuat. Berat jadi orang sabar itu, cobaan. Makanya Allah katakan innallaha ma'as sabirin. Ma'iyatul ilahiyah, kebersamaan Allah itu Allah berikan hanya pada orang yang sabar, bukan kepada orang yang lainnya, enggak. Bukan kepada orang yang pintar, enggak. Ayat Allah hanya berbunyi innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang yang sabar. Ketika dia sabar, Allah pasti bersama dia. Allah tidak katakan Allah itu bersama orang yang alim, enggak. Karena berapa banyak orang yang alim tapi tidak sabar. Makanya dalam bahasa tafsirnya ma'iyatul ilahiyah, kebersamaan Allah itu betul-betul dekat ketika dia mempunyai sifat sabar. Sabar dalam segi apapun, terutama dalam konteks ini adalah sabar dalam bentuk ibadah, dalam bentuk taat. Karena sabar itu ada dua, sabar fit ta'ah, sabar fil maksiyah. Sabar dalam ketaatan perlu kesabaran. Tidak mudah bagi orang untuk memperbaiki dirinya menjadi orang yang baik, bukan nyaman. Cobaannya kuat. Sampean sholat subuh, ada nanti waktunya antum capek, malas, capek, bosan, duduk di majelis taklim. Ada saatnya nyaman, iya, getol, pengennya majelis terus aneh. Tapi ada saatnya nanti bosan, ada capek ini. Nah itu perlu kesabaran, itu dilatih. Ya, mampu atau tidak kita melewati masa-masa itu, masa-masa di waktu iman kita lagi down, iman lagi kita lagi turun, itu mampu enggak kita untuk naikkan trombositnya tadi itu? Nah, itu mampu atau tidak. Nah, di situ dilatih kesabaran kita. Yang kedua, as-sabar alal maksiyah, sabar terhadap kemaksiatan. Apa maksudnya? Antum diberikan semua fasilitas,
Duit ada. Kendaraan ada. Semuanya ada. Kekuatan ada. Ada semuanya. Untuk maksiat, antum mampu. Siapa yang bisa mencegah antum? Tidak ada. Antum keluar sendiri dengan mobilnya, dengan uang yang antum punya, tinggal gesek, tinggal apa? Siapa yang bisa mencegah? Tidak ada kan? Tapi di situ ada yang bisa mencegah antum. Keimanan yang kuat sehingga antum sabar. Ya Allah, sabar betul. Antum mampu, tapi kesabaran tersebut ada. Ya Allah, aku tidak mau bertahan. Tapi ada orang yang tidak sabar, bertahan dalam hal itu. Ah udahlah, kata dia. Gampang bah, nanti tobat lah, tobat lagi. Udah. Lakukan maksiat, nanti tobat kembali. Tapi waktu itu antum berhasil menahan kemaksiatan tadi. Makanya afdalul a'mal itu tarkul ma'asi. Paling afdalnya amal itu meninggalkan maksiat, bukan fi'lu ta'ah, bukan perbuatan taat. Contoh begini, habis maksiat dia sholat tahajud sampai subuh untuk menebus kesalahannya. Gampangnya begini. Digoda, dia berhasil menahan godaan. Ada orang pikir begini, ah udahlah, lajakkan ya lah. Toh nanti aku ingin tobat. Setelah dia melakukan kemaksiatan, dia pulang, dia baca Al-Quran 5 juz. Habis itu dia sholat tahajud sampai subuh, tak ada tidur. Mana yang lebih afdal? Yang tadi atau yang menahan? Yang menahan lebih afdal. Kesabaran dia itu mampu. Ini tidak ada apa-apanya ini. Berbuat baik pun biasa. Mampu menahan suatu kemaksiatan tadi, itu amal yang paling afdal. Sabar terhadap kemaksiatan. Makanya dipintalah ayat tersebut yang diungkapkan tadi, wasta'inu bisabri. Kemudian yang kedua, wassalah. Oh, tidak mudah. Makanya ayat tersebut, wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya dia sangatlah berat. Innaha, hanya itu balik kemana? Hanya itu balik ke sholat. Lakabiratun, sangat berat sekali. Berat. Illa alal khasyin. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Sambungannya tadi, alladzina yazunnuna mulaqu, seakan-akan timbullah bagaimana perasaan sholat tersebut bisa tumbuh, ya dihadapkan dengan bahwasanya inilah sholat terakhir aku. Maka ingin mendapatkan sholat yang khusyuk, jadikan sholat itu adalah sholat terakhir kita. Misal tadi sholat subuh, kita tidak ada jaminan untuk bertemu sholat zuhur. Belum tentu, Pak. Apakah kita akan bertemu zuhur lagi? Jadi jadikanlah ini sholat terakhir. Allah, ya Allah, mungkin ini sholat terakhir, persembahan terakhirku ya Allah. Bagaimana kita ingin mengadakan persembahan terakhir? Allah, berarti kita ingin mempersembahkan sesuatu yang paling indah, yang paling terbaik. Allah Akbar. Selesai. Nah, itu makna daripada sholat, makna daripada tafsiran daripada sedikit daripada ayat itu, Al-Baqarah 45 itu. Kemudian yang kedua, apakah kita itu ditanggung oleh imam? Iya, Pak. Makanya pilihan imam itu dalam fikih adalah suatu pilihan yang sangat sakral sekali untuk memilih imam. Makanya syarat imam itu harus soleh sebenarnya, Pak. Terlepas dia sudah bacaannya bagus, ini dari fikihnya, dari kajian fikihnya, bacaannya baik. Yang kedua, dari segi tasawufnya, dia harus soleh, Pak. Bukan nabi, bukan. Kita tidak ada nabi. Udah tidak ada nabi lagi. Artinya profil hidupnya bisa dikatakan hampir perfect lah. It's not perfect. Tidak ada manusia yang perfect, itu tidak ada. Tapi hampirlah gitu. Dibandingkan kita semua nih,
Dibandingkan kita semua ini, kita merasa kayaknya kaulah yang lebih pantas. Makanya di Hadramut, Bapak, di Hadramut itu tempat saya belajar, itu semua hafid Quran, semuanya orang soleh, Pak. Bisa dikatakan orang tak pernah mandang maksiat lah. Tapi ketika disuruh untuk menjadi imam, itu bisa 5 menit, Pak. Mengapa? Semua merasa tidak pantas. Begini, enggak, bukan aku. Enggak. Akhirnya apa? Macam diundi begitu di antara mereka itu. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan sunnah-sunnah sholat lebih banyak? Jadi siapa yang bisa menyebutkan sunnah sholat lebih banyak, dialah yang pantas untuk jadi imam. Bisa menyebutkannya 20, yang satu bisa menyebutkan 30, yang bisa menyebutkan 100, dialah bisa baru menjadi imam. Jadi bagi mereka itu imam itu betul-betul berat. Jadi bukan sekedar ajang untuk pamer suara, ajang untuk, bukan. Karena posisi dia adalah posisinya tadi betul-betul menanggung sholat daripada makmum. Karena hadis Nabi, kalaulah imam itu soleh, orangnya baik, maka kita nih sholatnya kita ini tidak khusyuk, Allah anggap khusyuk. Karena mengapa? Allah mandang imam tadi. Allah pandang imam. Allah tidak mandang makmum dulu, Allah pandang imam. Makanya imam tersebut dipilih, ya katakan sempurna benar sih tidak lah. Tapi di antara kita kayaknya kaulah yang pantas. Kenapa? Profil hidup. Oh, saya ini doloknya begini. Baru sadarnya baru gak 2 tahun, 3 tahun. Mungkin sampean lebih dekat dengan Allah karena dari kecilnya dididik begini. Kayaknya ente lah lebih nyaman. Kenapa? Ya makmum yang di belakang. Oh, pantas lagi. Tapi kalau yang ini baru-baru sadar, Allahu Akbar. Enggak macam mana dulu ndak ke di pencuri itu tadi. Profilnya diingat sama makmum belakang. Aduh, lo dia gitu gak bah kata dia. Macam ya nak ngimamkan kita. Gitu. Jadi berat, agak sedikit berat memang, Pak. Bab imam itu sebenarnya bukan sesimpel yang kita pikirkan, enggak. Ya bukan sesimpel. Ya betul pertanyaan Pak Daya tadi. Apakah mampu untuk, ya memang imam lah nanti yang dilihat oleh Allah. Dialah yang akan menanggung makmum. Kalau makmum tadi enggak khusyuk, enggak jadi masalah. Tapi syarat tadi imamnya soleh, imamnya baik. Ya kategori soleh di sini ada gak? Jadi wali, payah gak nyari ya? Kan begitu. Payah paling ada ya, posisi dia kalau di luar sholat ada bicaranya pendek, kan begitu. Muruahnya dijaga, apa semuanya dijaga. Standar inilah pokoknya. Itu makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah duduk dalam kalau berdiri jelas sasaran jelas. Kalau duduk saya biasa melihat orang duduk pakai dari ini duduk yang awal, duduk pakai kursi. Saya mohon penjelasan yang bagus, yang lebih baik, yang lebih afdal itu duduk yang mana dalam salat. Satu. Lalu kedua, penjelasan sholat apa wudhu, Pak? Sholat dalam duduk. Sholat duduk. Oh iya. Iya. Lalu kedua, masalah hati, masukkan niat atau bacaan atau apapun, larinya ke hati, posisi yang untuk mendapatkan khusyuk. Kita sekarang kan mungkin yang tahu hati di mana letaknya, oke lah. Yang tidak tahu ini kan jadi masalah juga. Apakah masuk hati ini dengan pikiran atau insting yang tidak anggap udah kenapa kita punya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana posisi yang baik untuk sholat duduk ya tadi. Ya banyak kita lihat yang menggunakan kursi. Ya, menggunakan kursi ya, artinya dia lebih mungkin lebih nyamannya di situ. Mungkin posisi masing-masing sih ya sebenarnya. Posisi keadaan dia sholat itu di mana letak nyaman. Mungkin dalam posisi pinggangnya atau apa. Itu bingung juga untuk memposisikan. Jadi gini saja, di mana letak dia nyaman di waktu dia sholat, dia mendapatkan kekhusyuan di mana? Apakah dia dalam keadaan duduk posisinya di kursi atau di bawah? Nah, itu masing-masing. Kalau memang dia nyamannya di atas, ya mungkin badan dia atau apa, saya tidak tahu. Ini mungkin kan sakit orang ini kan beda-beda. Ya, saya tak bisa. Jadi yang kita inginkan kan syariat menginginkan bagaimana kekhusyuan kan begitu. Nah, jadi posisi dia kembali lagi, Bapak ini lebih nyamannya di mana? Mungkin dia lebih nyamannya di atas kursi. Nah, atau kalau memang dia bilang, oh enggak, saya lebih nyamannya duduk, ya udah duduk, enggak jadi masalah itu. Artinya posisi itu posisi PW dia lah. Posisi enaknya di mana ini nih? Posisi enaknya di mana nyaman? Karena yang dikejar adalah kekhusyuan seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksa dia untuk duduk. Karena posisinya sama-sama boleh. Ya duduknya di atas gini boleh, duduk di bawah juga boleh. Ya, kadang-kadang mungkin itu lutut. Ya, mungkin kalau dia ditekuk mungkin, atau dia pengen kalau duduk tapi selonjor begini, posisi kurang nyaman karena posisi di dekat samping orang lain. Nah, kalau kita lihat kan mereka kan yang duduk itu kadang dia memilih posisi yang di pojok-pojok biasa begitu kan. Ya, mungkin dia tidak mau mengganggu yang itu tidak apa-apa, terserah Bapak Haji, tidak apa-apa dia mau pilih di atas atau itu pribadi masing-masing, nanti ditanyakan kepada. Kemudian yang kedua tadi arti niat tadi. Dia toib wa mahal, kalau dia babnya niat itu tetap yang disasar adalah hati, bukan benak pikiran kita anda. Yang disasar adalah hati, bab niat. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu subhi, itu yang disasar hati. Mahaluha al-qalbu. Mana letaknya hati? Para ulama tasawuf mengatakan letaknya hati itu di sebelah kiri, ya. Di bawah dada kita sini, letakkan begini. Nah, inilah letaknya hati di sini. Ya, ini letaknya. Makanya sebagian para imam meletakkan tangan ketika bersedekap. Imam Auza'i dia di sini. Imam ahli tasawuf dia di sini. Karena mengapa? Menjaga hatinya untuk tidak diganggu oleh syaitan. Nah, dia di sini dia agak di sini. Ini Imam Auza'i di sini dia. Nah, tapi kalau konsepnya tadi pikiran atau apa, itu babnya kekhusyuan. Bisa saja menghadirkannya dengan merubah pikiran kita, ya tadi merubahnya dengan kematian, atau merubahnya dengan mengingat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibaca. Ya seperti itu. Jadi kalau babnya niat, dia wajib sentralnya ke hati, tapi kalau babnya kekhusyuan bisa didapat dengan pikiran, dirubah pikiran tersebut untuk lebih dekat lagi dengan Allah. Posisinya lah, apalah bentuknya tadi, ya, itu untuk mendapatkan kekhusyuan. Wallahu a'lam. Seperti itu. Udah. Itu. Ibu? Ya, terakhir. Assalamualaikum. Sebagai manusia biasa, kalau dia fakir itu, kita kan sering, terutama saya, up and down, kemudian naik turun dan naik iman. Terus kalau kita pengen niatnya itu semuanya itu
fokus Allah, lalu tiba-tiba ada nyelinap begitu seperti kalau ada setan yang putus sama Allah yaitu namanya korin ya Pak. Jadi begitulah. Saya mau tanya ke Pak Ustaz, kalau Pak Ustaz sedang mengalami apa yang mengalami itu lagi ini, saya lupa Pak. Baik, apa namanya, di dalam sholat itu ada beberapa syaitan yang memang mereka mengganggu kita. Jangankan di sholat, di wudhu saja dia sudah ada. Oke, sholat wudhu itu ada ragu-ragu, ada nama-nama setannya, ada khasnabah, ada. Kalau korin itu dia bukan setan, ibu. Korin itu adalah duplikatnya kita, itu korin. Jadi kita ini ada duplikatnya lagi, itu namanya korin. Nah, korin itu penyamanya yang menyertai kita terus. Nantilah itu bahas, ada babnya lagi nanti. Artinya itu bukan setan, itu kita sendiri itu nanti. Nah, kalau di dalam sholat dia lebih kuat lagi, setannya lebih kuat lagi. Jadi wudhunya ada, dari sholatnya nanti juga ada memang setan yang khusus untuk menggoda kita di waktu sholat. Nah, bacaan di waktu kita down iman kita tidak lain dan tidak bukan perbanyak baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya baca la ilaha illallah. Artinya itu untuk memperbaharui iman. Sebanyak-banyaknya untuk membaca kalimah la ilaha illallah. Itu sesuai dengan sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami ini memperbaharui iman kami? Iman kami sering turun ya Rasul. Lalu Nabi mengatakan, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Update iman kalian, perbaharui iman kalian dengan selalu mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Jadi perbanyak saja dengan kalimat la ilaha illallah, insyaallah. Dan yang kedua, duduk dengan orang-orang yang soleh, dekat orang-orang yang taat kepada Allah. Karena efek kita memandang orang yang soleh, semangat itu akan timbul lagi. Kalau kita duduk dengan orang-orang yang jauh dengan Allah, kita pun jauh dengan Allah. Kita duduk dengan orang yang suka ngomongkan orang, ya mau sekuat iman kita pun lama-lama kita pasti ngomongkan orang lain. Orang duduk dengan orang ahli ibadah, sebodohnya kita, lama-lama kita akan jadi ahli ibadah. Itu yang kata Nabi, apabila kau duduk dengan orang minyak wangi, kau tidak beli minyak wangi pun pasti kau kecipratan minyak wangi. Duduk dengan orang tukang las, walaupun tidak ngelas atau pasti bau las pun pasti akan kena, baju pun pasti akan kena las. Seperti itulah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.